Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Zolinova dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Islam Indragiri. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hubungan industrial dan organisasi. 1. Pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial mengacu pada sistem hubungan yang terbentuk antara para pihak yang berkepentingan dalam proses produksi, termasuk pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Hubungan industrial tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan hukum. 2. Prinsip-prinsip hubungan industrial. Yang pertama, kepentingan bersama. Pengusaha, pekerja, dan pemerintah memiliki kepentingan bersama dalam mencapai produktivitas dan kesejahteraan bersama. Yang kedua, kemitraan. Hubungan industrial menekankan pada pentingnya kemitraan antara pengusaha dan pekerja untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, kekeluargaan. Hubungan industrial dianjurkan untuk memiliki sifat kekeluargaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 4. Harmoni dan produktivitas. Hubungan industri bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif bagi semua pihak. 3. Sarana hubungan industrial. Yang pertama ada serikat pekerja. Sebagai wakil pekerja, serikat pekerja berperan dalam menegosiasi dan pembelaan hak-hak pekerja. Yang kedua, organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha mewakili kepentingan pengusaha dan berpartisipasi dalam negosiasi dan komunikasi. 3. Lembaga kerjasama birpartit dan tripartit. Lembaga ini berfungsi sebagai forum komunikasi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan dan mencapai kesepakatan. 4. Isu-isu penting dalam hubungan industrial. Yang pertama, upah dan jaminan sosial. Isu ini berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dan bagaimana memastikan upah dan jaminan sosial yang layak. 2. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja. 3. Perselisihan perburuhan. Proses penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul antara pengusaha dan pekerja, seperti perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar serikat pekerja. 4. Hukum ketenagakerjaan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan industrial dan hak-hak pekerja. 5. Paradigma baru dalam hubungan industrial. Yang pertama, dinamika yang berubah. Hubungan industrial harus berkembang seiring dengan perubahan ekonomi, sosial, dan teknologi. 2. Pentingnya komunikasi. Komunikasi yang efektif antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah sangat penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis. 3. Partisipasi pekerja. Meningkatkan partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan perusahaan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. 4. Keseimbangan kebutuhan. Menyeimbangkan kebutuhan pengusaha dan kepentingan pekerja adalah kunci dalam membangun hubungan industrial yang berkelanjutan. 6. Contoh konkret. Yang pertama, negosiasi perjanjian kerja bersama. Proses negosiasi antara pengusaha dan serikat pekerja untuk menentukan syarat kerja, upah, dan hak-hak pekerja. 2. Sistem manajemen K3 atau keselamatan kerja. Pelaksanaan program K3 di perusahaan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 3. Forum komunikasi tripartit. Pertemuan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
Demikianlah penyampaian materi dari saya tentang hubungan industrial dan organisasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fekon hebat, Unisi berjaya dan gemilang.